Lisosom memiliki kemampuan menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki, misalkan organel. Mekanisme yang dilakukan oleh lisosom ini dinamakan pilihan jawabannya, yaitu yang pertama ada pencernaan intraseluler, kemudian ada detoksifikasi, eksositosis, autofagi, atau autolisis. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana peran dan fungsi lisosom di dalam tubuh, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dan bagian-bagian yang ada di dalam sel. Dalam sel terdapat beberapa bagian utama, yaitu ada membran, kemudian nukleus, dan sitoplasma. Bagian membran merupakan bagian yang terluar yang menyelubungi atau sebagai pembatas di dalam sel. Kemudian ada bagian nukleus yang disebut juga dengan inti sel. Nah, di sekeliling nukleus atau di dalam membran terdapat cairan. Cairan ini disebut dengan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat banyak sekali organel-organel. Nah, organel-organel ini akan terapung di dalam cairan sitoplasma dan fungsinya berbeda-beda pada setiap jenis organelnya. Nah, kali ini organel yang akan kita bahas adalah lisosom. Lisosom itu sendiri merupakan suatu organel yang memiliki fungsi untuk melakukan pencernaan. Pencernaan baik yaitu berupa patogen seperti virus atau pencernaan terhadap bagian-bagian sel atau struktur di dalam sel yang sudah tidak lagi diperlukan. Nah, berikut ini merupakan beberapa istilah yang dapat menggambarkan peran lisosom di dalam tubuh. Yang pertama ada pencernaan intraseluler. Pencernaan intraseluler ini merupakan fungsi utama yang dilakukan oleh lisosom. Lisosom ini akan mencerna suatu benda ataupun patogen yang berasal dari luar maupun di dalam sel. Sehingga di dalam lisosom akan terjadi proses pencernaan yang dilakukan oleh bantuan enzim, yaitu enzim hidrolitik. Nah, selain itu, proses pada lisosom juga ada yang namanya endositosis. Endositosis ini merupakan proses memasukkan makromolekul dari luar sel menuju ke dalam sel. Kemudian ada autofagi. Autofagi ini adalah mekanisme pendegradasian atau penurunan terhadap organel-organel yang sudah tidak lagi berfungsi atau rusak. Jadi, lisosom ini dapat mencerna organel-organel yang sudah tidak berfungsi lagi di dalam tubuh. Namun, tidak akan terjadi kehilangan bahan kimia atau substansi dari organel yang sudah dicerna. Sehingga substansi tersebut dapat digunakan lagi oleh sel untuk membentuk bagian tersebut. Kemudian ada yang namanya fagositosis. Proses pada fagositosis ini biasanya adalah proses memasukkan partikel-partikel seperti mikroorganisme yaitu virus dan bakteri. Nah, kemudian ada eksositosis. Ini adalah proses pengeluaran makromolekul atau molekul-molekul dari dalam sel ke luar sel. Yang terakhir ada yang namanya autolisis. Autolisis ini adalah mekanisme penghancuran diri yang dilakukan oleh sel dengan mengeluarkan isi lisosom ke dalam sel. Contohnya pada daur hidup kata yang pada fase dewasanya ekornya akan menghilang. Nah, pada proses ini terjadi proses autolisis yang akan menghancurkan atau menghilangkan ekor pada katak dewasa. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh katak tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dibahas, dapat diketahui bahwa proses lisosom untuk menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki, contohnya yaitu organel, merupakan mekanisme yang dinamakan dengan autofagi. Sehingga jawabannya adalah D, autofagi.